Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala wa ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Idovi, SPDI, MPD, kepada yang terhormat Ketua Kelas beserta jajarannya, dan yang saya cintai serta saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Saya di sini akan mempresentasikan materi akhlak dalam kajian tasawuf, kemudian dalil-dalil tasawuf dan contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sebelum saya membahas tentang pengertian ataupun pokok pembahasan itu, saya ingin memberikan sedikit refleksi ataupun pengingat supaya kita di dalam mendengarkan sebuah penyampaian materi ini kita sudah mampu tergambar dengan jelas. Jadi sebelum kita membahas tentang pengertian akhlak, pengertian tasawuf dan juga dalil serta contoh akhlak yang sudah dilakukan Nabi, maka saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu kenapa sih ada manusia ataupun sekelompok orang ataupun segolongan orang itu melakukan sebuah tindakan tasawuf. Jadi para ulama tasawuf berkata bahwa man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Jadi barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal penciptanya. Jadi untuk menghasilkan ataupun membuat seseorang itu berbuat tindakan tasawuf, melakukan perbuatan yang baik, yang benar dan dibenarkan oleh Allah, maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah ta'aruf, mengenal dirinya tentang penciptaannya dan juga fungsi, peran dan tugasnya, sampai kepada akhirnya dia akan tahu siapa pencipta dia, yang kemudian refleksinya dia akan melakukan sebuah tindakan tasawuf. Tasawuf itu secara etimologi ataupun secara bahasa yaitu sufa, yang artinya suci ataupun bersih. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan tasawuf disebutnya adalah sufi, orang-orang yang melakukan perbuatan baik ataupun bersih. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Akhlak dalam kajian tasawuf berarti akhlak itu secara etimologi ataupun secara bahasa, akhlak itu berasal dari katanya adalah kholaqah, yang artinya adalah tabiat ataupun tindakan seseorang kepada Allah ataupun kepada manusia, ada kaitannya dengan manusia. Jadi tindakan kepada Allah disebutnya adalah hasbu minallah ataupun vertikal, sedangkan tindakan kepada manusia disebutnya adalah horizontal atau hablum minannas. Jadi keduanya ini adalah sebuah akhlak yang nantinya setiap perbuatan itu akan diminta pertanggungjawaban akan dihisab oleh Allah di yaumil akhir. Baik, yang kedua adalah dalil tentang tasawuf itu ada di surat Al-A'raf ayat 14, yang artinya adalah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan beriman. Jadi orang-orang yang melakukan tasawuf itu beruntung, kata ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 14. Kemudian latar belakang kenapa saya tertarik membahas materi ini, karena memang di tempat saya dilahirkan di Lampung, Provinsi Lampung, Kecamatan Lumiagung, Kabupaten Waikanan itu banyak sekali pemuda ataupun remaja itu yang melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang bisa dikatakan jauh menyimpang dari Islam ataupun jauh dari kata mencontoh Nabi. Bahkan mereka saja di dalam pergaulan itu sangat-sangat luar biasa, bisa dikatakan jelek, buruk. Mereka seperti misalkan mereka di dalam pergaulan itu mereka lebih suka nongkrong tentang main judi ataupun mabok, terus
ngadu ayam itu adalah kebiasaan yang memang sudah tradisi yang sudah ada di zaman-zaman ataupun orang tua kami dahulu. Jadi kebiasaan itu atau tabiat itu masih sampai hari ini itu masih ada. Jadi terus yang menjadi pertanyaan kita semua adalah mengapa sih kebiasaan ataupun tabiat ataupun perilaku mereka itu sampai hari ini masih bertahan? Bahwa menurut saya adalah sepakat menurut analisa saya bahwa mereka itu manusia itu tergantung apa yang dia lihat, yang kemudian setelah mereka melihat mereka akan merekam. Setelah mereka merekam itu atau merekod, setelah mereka merekod atau merekam itu biasanya mereka langsung melakukan sebuah tindakan, kemudian tindakan itu akan menjadi sebuah habit, kemudian habit itu atau kebiasaan akan menjadi sebuah karakter. Jadi kalau pertanyaannya adalah mengapa pemuda ataupun remaja di tempat saya dilahirkan itu melakukan sebuah tindakan yang menyimpang ataupun jauh dari kata tasawuf, mendekatkan diri kepada Allah, berdasarkan analisa saya karena memang pertama mereka secara pergaulan itu mereka jauh dari agama. Yang kedua memang pergaulannya bebas. Dan juga memang mayoritas pemuda baik di tetangga desa maupun di bahkan di beda kecamatan itu pun banyak pemuda-pemuda yang memang melakukan hal tersebut, sehingga mereka itu secara tidak langsung terkontaminasi ataupun tertarik ikut akhirnya dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kata tasawuf atau mensucikan diri. Kemudian yang kedua adalah mereka juga jarang didekatkan kepada majelis-majelis ataupun kajian-kajian agama, sehingga ya bisa dikatakan ruh mereka, jiwa mereka mengalami kekeringan ataupun rohani mereka itu kekeringan, butuh siraman. Makanya mereka melakukan hal-hal seperti itu karena memang mereka bisa terbilang jauh dari agama. Yang ketiga adalah mereka jauh dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat ataupun edukasi. Ya, ini di kampung itu jarang sekali yang ada namanya kegiatan-kegiatan positif seperti edukasi tentang wawasan ataupun tentang sharing, walaupun sebenarnya kemasannya itu bisa lewat ngobrol ataupun cerita santai sambil ngopi, bisa seperti itu mengemasnya. Tapi kan yang terpenting itu adalah bagaimana isi ataupun kontekstual yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada mereka yang membutuhkan asupan-asupan rohani tersebut, sehingga menurut saya akan menjadi meminimalisir terjadinya sebuah perbuatan-perbuatan yang keluar dari kata tasawuf. Jadi itu adalah sekelumit problematika ataupun literatur yang ada di kampung saya tempat saya dilahirkan. Jadi solusinya menurut saya adalah yang pertama dibuat sebuah majelis ataupun perkumpulan yang notabene secara timeline-nya secara teknis itu bisa 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Nah itu dilakukannya adalah dalam rangka walaupun tidak formal, tapi isinya konteks yang dibahas itu adalah tentang edukasi ataupun pemahaman tentang akhlak, sehingga nanti mereka akan tergeser sedikit demi sedikit menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada tasawuf ataupun taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang selanjutnya solusinya menurut saya adalah didekatkan kepada agama. Jadi didekatkan kepada agama itu menurut saya penting. Lewat apa? Kita bisa memfasilitasi ataupun menjadi fasilitator, terutama sebagai karang taruna, lurah ataupun RT dan juga RW setempat untuk kerjasama untuk menjadi orang-orang yang fasilitator menyediakan tadi itu sebuah, misalnya seperti ya di tempat tongkrongan orang muda itu bukan hanya ada tongkrongan yang tidak bermanfaat, tapi di situ ada sound yang bisa sound kecil yang bisa dimasukkan dimasukkan sebuah ceramah-ceramah sambil lagu. Jadi ada kombinasi. Jadi di tempat
tempat-tempat tongkrongan anak muda itu yang tadinya digunakan untuk berjudi, untuk mabuk, jadi di situ ada yang namanya sisipan ataupun celah-celahan, itu sebuah video, sebuah ceramah-ceramah ataupun apapun itu yang sifatnya adalah edukasi, yang tentunya kita berharap bisa menggeser habit atau kebiasaan mereka dari yang jauh dari tasawuf lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang terakhir adalah kegiatan yang positif. Menurut saya perlu juga diadakan kegiatan positif. Jadi dibikin program di tiap desa ataupun kecamatan itu kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga mereka itu yang tadinya melakukan kegiatan yang tidak baik itu menjadi waktunya habis ataupun terkuras oleh kegiatan-kegiatan positif, sehingga mereka berpikir ya untuk apa dia melakukan kegiatan yang tidak positif, karena kegiatan positifnya juga tidak ada. Nah, untuk teknis untuk pengumpulan dan juga menggiring mereka untuk mau ataupun datang ke tempat-tempat yang memang ada kajian ataupun edukasi, itu perlu diatur strategi ataupun dilakukan sebuah metode pendekatan emosional melalui orang-orang yang berpengaruh, bisa melalui ustadz, bisa melalui karang taruna, sehingga nanti metodenya itu mereka memang dirangkul oleh orang-orang yang dianggap adalah orang penting. Jadi, dan solusi terakhir adalah menurut saya adalah diadakan kegiatan positifnya itu adalah bisa lewat bakar ikan, bisa makan-makan, ataupun bisa apa, bisa kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya membuat mereka sibuk, sehingga yang tadinya harusnya pergi ke tempat yang maksiat ataupun jauh dari kata tasawuf, sehingga mereka tertarik untuk berada di dalam kegiatan yang lebih agak positif, yang lebih positif maksud saya. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kepada antum saya mohon maaf, kepada saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.